Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana ada seorang wanita yang menjadi korban dari seorang malignan narsistik. Untuk teman-teman yang nggak tahu apa itu malignan narsistik, kalian bisa cek videonya di channel ini. Tapi sekilas aja, malignan narsistik itu adalah ketika seseorang itu adalah seorang psikopat yang sekaligus dia adalah seorang narsistik, dan selain itu dia juga punya yang namanya sadism, di mana dia senang menyakiti orang lain dan menikmati penderitaan milik orang lain. Dan selain itu, dia juga punya yang namanya paranoia atau paranoid. Artinya, dia punya ketakutan-ketakutan sendiri yang di luar batas normal, tetapi dia mempercayai ketakutannya itu. Sehingga dia melakukan banyak hal di luar nalar untuk melindungi dirinya atau membebaskan dia dari rasa takut tersebut. Yang mana dia lakukan itu dengan menyakiti korbannya. Malignan narsistik adalah salah satu jenis narsistik yang paling berbahaya. Seorang psikopat yang narsistik, yang sadis, dan paranoid. Teman-teman, ini salah satu kisah abuse terhebat yang pernah saya dengar. Dan saya ingin membagikan ini kepada kalian semua karena ini akan menggambarkan fase-fase yang dialami oleh seorang korban narcissistic abuse. Ada satu pesan dari kisah ini, yaitu bagaimana kasih dan cinta dari seorang ibu itu bisa menyelamatkan anaknya. Profil dari korban narcissistic abuse kita ini adalah seorang wanita. Dia terlahir dan tumbuh di sebuah keluarga yang normal, yang harmonis, yang saling support. Singkat cerita, dia berkenalan dengan seorang pria melalui media sosial. Kebetulan pria itu berada di kota yang sama di mana dia bersekolah. Singkat cerita, mereka kemudian bertemu dan kemudian menjalin sebuah hubungan romantis. Awalnya hubungan mereka itu terlihat sangat manis dan ya sangat-sangat membahagiakan, terutama bagi si wanita. Hanya dalam waktu 2 bulan, kemudian diadakanlah acara pertunangan atau lamaran, dan keluarga si pria itu datang ke kediaman si keluarga wanita. Nah, teman-teman, ingat, saya pernah bilang, ketika kamu mengalami love bombing dari seorang narsistik, sebenarnya mereka itu nggak sempurna ketika mereka melakukan love bombing. Sebenarnya ada kalanya mereka membuka kedok mereka sendiri. Tetapi problemnya adalah banyak korban narcissistic abuse yang mungkin menutup mata dari hal tersebut, yang mana itu adalah sesuatu yang manusiawi. Karena ketika kamu mendapatkan kebahagiaan, ketika kamu bertemu seseorang yang bikin kamu bahagia, ya kamu tidak ingin kehilangan kebahagiaan tersebut. Yang mana itu membuat kamu tidak melihat atau berusaha menutup mata dari red flag atau tanda-tanda bahaya yang sebenarnya kadang-kadang ditunjukkan oleh si narsistik tersebut. Nah, ketika pertemuan keluarga tersebut, sebenarnya ada beberapa red flag yang terjadi pada saat itu. Satu, si pria itu selama ini memperkenalkan diri dia sebagai seorang putra dari pengusaha perkebunan yang kaya raya, ya. Tetapi dia berkata bahwa orang tuanya itu adalah seorang bisnismen yang tidak mengurusi dia dari kecil, sehingga dia kemudian kekurangan kasih sayang dan bahkan terjebak dalam narkoba. Nah, tetapi teman-teman, malam itu ketika keluarga itu berkumpul, keluarganya itu tidak terlihat seperti yang digambarkan dan kelihatan memasang muka yang sangat tegang. Suasananya tegang dan terlihat bahwa keluarganya itu justru kelihatan takut kepada si pria tersebut. Yang kedua, keluarga tersebut terkesan sangat terburu-buru ketika menyelenggarakan acara pertunangan tersebut. Mereka seperti ingin cepat-cepat menyelesaikan dan tidak banyak berkomentar akan hal tersebut. Dan ada satu lagi red flag. Karena pada malam itu, ya, si pria itu berusaha memaksa untuk melakukan pernikahan pada saat itu juga. Artinya itu tidak lagi menjadi lamaran, tetapi dia berusaha untuk menjadikan malam itu sebagai pernikahan. Yang untungnya pada waktu itu ditolak oleh si wanita. Sebenarnya itu sudah red flag. Tapi si wanita bilang bahwa saya menutup mata akan hal tersebut. Nah, setelah malam pertunangan tersebut, si wanita itu kemudian berinisiatif ingin mengunjungi keluarga si pria. Ingin mengetahui asal-usulnya, ingin mengetahui tempat tinggalnya. Tetapi sekali lagi, anehnya dia menggunakan begitu banyak alasan sehingga si wanita itu tidak diterima atau tidak bisa melakukan kunjungan ke rumah keluarga si pria tersebut. Tetapi sekali lagi, si wanita menutup mata dari red flag tersebut.
Si pria tersebut mengaku sebagai seorang pegawai ya yang berprestasi, dia mengatakan banyak orang yang iri kepada dia, dan dia mengagung-agungkan si wanita dengan mengatakan bahwa si wanita itu adalah satu-satunya orang yang bisa menaklukkan dia. Nah, semualah bombing itu membuat si wanita menutup mata dari semua red flag yang muncul di depan matanya dia. Singkat cerita, 2 bulan kemudian mereka menikah tanpa si wanita itu sama sekali belum pernah tahu di mana asal-usul si pria tersebut. Ketika mereka sudah menikah, ya si pria memutuskan mengajak si wanita tersebut untuk tinggal di kota tersebut, alias tidak tinggal di kota asal dari si wanita tersebut. Nah, pada awalnya, teman-teman, 2 minggu awal, semuanya masih kelihatan baik-baik saja. Semua masih kelihatan manis. Namun setelah itu, si pria berubah 180 derajat menjadi seorang monster. Semuanya dimulai dari ketika si wanita melakukan kesalahan-kesalahan kecil, si pria bisa saja tiba-tiba meledak kemarahannya dan melakukan ancaman-ancaman yang ya sebenarnya tidak bisa dinalar oleh akal sehat. Selain itu, isolasi mulai terjadi. Ketika si wanita misalnya menerima telepon dari teman-temannya, menerima telepon dari kakak-kakaknya, menerima telepon dari ibunya, si pria tidak suka akan hal itu. Dan dia akan berusaha mencari-cari alasan untuk meledakkan kemarahan dia kepada si wanita. Nah, karena hal ini sering terjadi, si wanita kemudian berusaha mengintrospeksi diri dia. Dia berpikir bahwa apakah saya memang melakukan kesalahan? Apakah saya tidak cukup melayani suami saya? Dia kemudian berusaha memperbaiki dirinya dan berusaha lebih memperhatikan suaminya karena dia menganggap diri dia bersalah. Dan dia mulai menutup diri dari teman-temannya, dari kakak-kakaknya, dari ibunya. Dia mulai mengisolasi dirinya sendiri tanpa dia sadari. Tetapi isolasi itu tidak berhenti di situ. Isolasi fisiknya itu dimulai ketika setiap pagi suaminya pergi kerja atau meninggalkan rumah kontrakan mereka, dia mengharuskan si wanita itu diam di dalam rumah dan dia akan mengunci semua pintu supaya si wanita nggak bisa pergi dari rumah. Bahkan itu termasuk semua jendela. Dia tidak memperbolehkan si wanita untuk membuka jendela, untuk bahkan mendapatkan sedikit udara segar atau matahari sekalipun. Bagi kalian yang mungkin bingung akan hal ini mungkin terjadi karena 2 hal. Pertama, karena si narsistik nggak suka ketika dia melihat orang bahagia. Ingat, seorang maling narsistik itu punya kesukaan menyakiti orang lain, termasuk korbannya. Ketika dia melihat korbannya misalnya bisa menikmati matahari, menikmati udara segar, itu bisa membuat dia marah. Dan dia suka ketika dia bisa membatasi hal tersebut. Yang kedua, itu bisa juga terjadi karena dia takut korbannya itu bisa mencari bantuan. Sehingga paranoidnya dia membuat dia mengisolasi korbannya itu secara fisik dan secara total. Bahkan korbannya cerita, bahkan ketika saya sesekali membuka jendela untuk menghirup udara segar, dia akan sangat marah kepada saya. Selain itu, semua hal diatur oleh si pria. Cara berpakaian. Kalau ditolak, dia akan sangat marah akan hal tersebut. Dan dia suka sekali menuduh si wanita macam-macam. Menuduh selingkuh, menuduh ada orang lain yang berada di belakang mereka. Sifat paranoidnya itu begitu luar biasa sampai dia melakukan teror kepada si wanita. Dan ketika puncak emosinya itu terbentuk, dia bisa melakukan hal-hal yang sangat mengerikan. Misalkan memacu kendaraan di tengah-tengah jalan yang ramai hanya karena dia merasa emosional. Setelah sebulan menikah, stres luar biasa dirasakan oleh si wanita tersebut. Dan itu membuat dia kemudian sakit secara fisik, yaitu dia punya kelenjar tiroid. Nah, karena hal tersebut dia memohon supaya dia bisa pergi ke dokter. Dia bisa pergi ke dokter walaupun diawasi secara penuh oleh suaminya tersebut. Bahkan ketika dia mencoba berkonsultasi, sering sekali itu menjadi sebuah masalah yang dibesar-besarkan oleh si pria tersebut. Si korban merasa sangat stres, dia merasa sangat sendiri di dunia ini. Hasil diagnosa dokter mengatakan bahwa dia kekurangan sinar matahari. Nah, sejak sakit tersebut, dia berusaha mencuri-curi cara supaya dia bisa mendapatkan udara segar. Misalkan ketika suaminya mandi, dia akan membuka sesaat jendela supaya dia bisa mendapatkan udara segar dan matahari. Saat itu dia berkata bahwa, "Abang,
Ketika saya menghirup sedikit udara segar, saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Begitu rendahnya standar kebahagiaan dia karena abuse yang dia terima. Itu tidak berhenti di situ, teman-teman. Abuse keuangan itu juga terjadi. Suaminya sama sekali tidak menafkahi dia. Semua kebutuhan dia tanggung sendiri dengan uangnya dia. Bahkan hadiah pernikahan itu pun diminta ulang oleh suaminya tersebut. Dan dia mengiyakan itu karena dia sudah lelah dengan keadaan. Dia begitu takut akan terjadi konflik, akan terjadi drama, sehingga dia mengiyakan dan menerima semua kondisi abuse tersebut karena bagi dia lebih baik saya tidak meminta apa-apa daripada hidup saya penuh dengan drama. Itu adalah salah satu contoh bagaimana korban narcissistic abuse itu kemudian tanpa sadar merendahkan standar kebahagiaan mereka karena begitu banyaknya drama yang mereka terima. Nah, karena abuse tersebut, akhirnya korban berusaha mencari pertolongan. Dia tidak berusaha mencari pertolongan ke keluarganya sendiri karena dia merasa takut itu tidak pantas. Dia kemudian menceritakan itu kepada mertuanya dia, alias ibunya si pria. Anehnya, teman-teman, ketika dia bercerita sedikit saja, tiba-tiba keluarganya itu kemudian dia langsung merespon akan hal tersebut dan langsung mendatangi keluarga mereka. Seolah-olah sepertinya mereka sudah tahu ada yang tidak beres dengan si pria tersebut. Tetapi sayangnya pertolongan itu tidak datang. Ada kalanya mertuanya justru menyalahkan dia akan apa yang terjadi terhadap putranya. Dan mereka kemudian menggunakan alasan bahwa si pria tersebut terkena guna-guna, terkena black magic, ya, yang ada orang lain yang berusaha menghancurkan pernikahan mereka. Dan kemudian mengambil langkah lain untuk mengobati si pria dari kelainan emosi yang mereka punya. Singkat cerita, keluarganya berusaha membawa si pria dan si wanita tersebut ke orang yang katanya bisa menyembuhkan mereka. Tetapi insting si wanita mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan ini. Singkat cerita, si wanita ini kemudian dipindahkan bukan ke rumah orang tuanya, tapi ke rumah bibi dari si pria tersebut. Ini juga sesuatu yang aneh, karena mereka sepertinya tidak mau menunjukkan siapa sebenarnya keluarganya mereka. Dan ketika dia berada di sana, terkuaklah sedikit demi sedikit kebohongan yang dilakukan pria tersebut. Ternyata si pria itu hanyalah anak dari seorang, maaf teman-teman, petani biasa. Ibunya juga adalah seseorang yang mungkin tidak berasal dari tingkat pendidikan yang mumpuni, gitu ya. Berbeda jauh dengan image atau fakta yang dikatakan oleh si pria. Singkat cerita, setelah serangkaian pengobatan, mereka kemudian disatukan kembali di kota asal mereka. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang berubah. Abuse tetap terjadi, pengancaman tetap terjadi, dan segala macam tekanan itu tetap dirasakan oleh si wanita. Sampai pada akhirnya sebuah keajaiban itu terjadi. Ibu dari si wanita ini, korban narcissistic abuse-nya ini, meminta ya kalau dia ingin anaknya sementara pulang ke rumah si ibu karena mereka mau berangkat untuk beribadah. Anehnya, karena mungkin si pria itu takut kedoknya terbuka, dia memperbolehkan hal tersebut. Tetapi itu tidak bisa terjadi dengan mudah. 2 hari sebelum si wanita itu ingin pulang ke rumah ibunya, si pria mulai meledak emosinya. Kita tahu seorang narsistik itu pasti takut ditinggalkan. Dan dia mulai melakukan pengancaman, mengancam akan membunuh, menggunakan dalih-dalih agama supaya si wanita tidak menceritakan apa yang terjadi kepada dia. Dia mengancam bahwa si wanita akan masuk neraka karena menceritakan aib suaminya, bahwa si wanita itu harus selalu tutup mulut, tidak menceritakan apapun, karena itu dilarang oleh agama. Nah, karena dia meledak akan kemarahan, si wanita tersebut menelpon keluarga si pria. Dan malam itu juga keluarganya datang dan menjemput si pria dengan alasan mereka akan melakukan pengobatan. Nah, teman-teman, 1 malam sebelum si wanita pulang ke rumah ibunya, dia sendirian di rumah itu. Dan di malam itu, teman-teman, di malam yang sangat sunyi dan sangat sepi, dia merenung akan hidupnya.
Dia merunut semua apa yang terjadi pada dirinya. Dia berusaha merangkai apa yang terjadi pada dirinya. Dia mulai melihat kebohongan-kebohongan, manipulasi, abuse, tekanan yang terjadi kepada dia. Pada saat itulah energi tumbuh di dalam diri dia. Dan pada saat itulah dia menyadari apa yang terjadi kepada dia. Malam itu, di tengah keheningan, dia berdoa dengan hikmat kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan untuk memisahkan diri dia dari si pria tersebut. Dia berkata bahwa malam itu saya juga masih diancam bang oleh suami saya tersebut. Tetapi entah mengapa pada malam itu saya berkata kepada dia, silahkan apapun yang kamu mau lakukan, lakukan itu kepada saya. Saya siap untuk menerima semua hal tersebut. Teman-teman, itu adalah sebuah penggambaran di mana ketika seorang korban narcissistic abuse, ketika mereka sudah lelah dengan semua drama, semua abuse yang mereka terima, pada saat itulah sebuah kekuatan muncul dari dalam diri mereka dan memberikan keberanian buat mereka untuk melawan abuse yang mereka terima. Malam itu adalah titik balik dalam kehidupan dia untuk melepaskan diri dari si narsistik. Singkat cerita, teman-teman, dia kembali ke rumah ibunya. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Begitu dia sampai ke rumah ibunya, insting seorang ibu itu terkadang sangat kuat. Dia melihat bahwa ada yang salah dengan anaknya. Anaknya sangat berubah, mengisolasi diri, fisiknya berubah, penuh dengan tekanan. Si ibu memaksa si wanita untuk menceritakan apa yang terjadi. Tetapi si wanita tidak berani mengatakan apa yang terjadi karena dia ingat akan ancaman-ancaman dari suaminya dan mertuanya yang bahkan mempergunakan dalih-dalih agama untuk supaya dia bungkam dan tidak menceritakan apa yang terjadi kepada dia. Tetapi ibunya tetap ngotot membawa dia ke dokter untuk memeriksakan kesehatannya dia. Dan teman-teman, disinilah ada satu lagi keajaiban terjadi. Ternyata setelah dia diperiksa oleh dokter, ternyata dia berada dalam keadaan hamil. Ini salah satu keajaiban paling hebat yang membebaskan dia dari abuse. Ketika dia tahu dia hamil, ya, dia kemudian akhirnya memutuskan, aku tidak bisa kembali ke sana. Kalau aku masih menerima abuse seperti ini, aku akan mengorbankan anakku. Aku harus melawan abuse ini, meninggalkan orang ini, supaya aku bisa menyelamatkan anakku. Cinta dari seorang ibu itu bisa menyelamatkan, seperti saya bilang tadi. Dan ibu dari si wanita tersebut juga melakukan hal yang sama. Ketika permintaan dari keluarga sana ingin dia kembali, si ibu dengan tegas mengatakan, aku tidak akan menyerahkan anakku kembali ke sana, karena aku harus melindungi anakku yang sedang hamil. Cinta dari ibunya dan cinta dari si korban kepada calon bayinya dia, itu yang kemudian membuat mereka kuat untuk melawan abuse yang mereka terima. Singkat cerita, si bayi 7 bulan kemudian lahir. Seorang bayi yang lahir dalam keadaan kurang berat badan, ya. Banyak indikatornya itu yang minus. Kenapa? Karena ibunya mengalami stres dan tekanan yang luar biasa hebat dalam menjalani kehamilan dia. Kenapa? Karena ancaman dari suaminya itu tidak pernah berhenti. Sampai hari ini, sampai si anak berumur beberapa tahun, si pria dan keluarga si pria tidak pernah datang dan melihat keadaan si anak. Bahkan keluarga bibinya pun tidak berani datang untuk melihat si anak. Walaupun si wanita pernah mengabarkan si bibi bahwa si anak dalam keadaan sakit. Untuk teman-teman yang mungkin juga mengalami hal seperti ini, mungkin kalian bertanya, abang, bagaimana mungkin mereka sama sekali tidak punya empati untuk melihat keadaan si anak? Berdasarkan pembicaraan saya dengan si korban, kita mencoba menarik kesimpulan bahwa si pria ini kemungkinan besar adalah seseorang yang memang tumbuh dari sebuah keluarga disfungsional juga. Si pria ini kemungkinan profilnya adalah seorang golden child atau anak emas, dan ibunya adalah seorang narsistik dan ayahnya adalah seorang enabler. Yang kemungkinan besar mereka sudah biasa dalam tanda kutip melakukan abuse.
Yang terjadi kepada si wanita ini kemungkinan sebuah pola yang berulang. Artinya abuse seperti ini mungkin sudah biasa terjadi di dalam keluarga tersebut dan juga mungkin pernah dilakukan oleh si pria tersebut. Walaupun dia mungkin melakukan ini pertama kali dalam konteks sebuah pernikahan. Nah, kenapa mereka sepertinya tidak punya empati sama sekali kepada anak yang merupakan garis keturunan mereka? Ingat teman-teman, seorang narsistik atau keluarga narsistik itu punya yang namanya empati kognitif untuk mengetahui benar atau salah, tapi mereka nggak punya yang namanya empati emosional untuk merasakan penderitaan yang dialami oleh korban. Artinya mereka akan melakukan segala sesuatu berdasarkan untung dan rugi bagi mereka. Dalam kasus ini, bagi mereka lebih menguntungkan untuk bersikap seperti ini. Kenapa? Karena kemungkinan besar bagi mereka akan mengalami kerugian kalau mereka melibatkan diri untuk memperhatikan si anak. Pertama, kalau mereka mencoba memperbaiki keadaan, mereka bisa saja menghadapi konsekuensi hukum atau pidana karena berkaitan dengan abuse yang dilakukan oleh si pria tersebut seperti isolasi, penyekapan, ancaman, dan hal lain yang dia lakukan itu bisa saja membuat mereka menghadapi ancaman pidana. Itu tentu saja sesuatu yang sangat mereka hindari. Belum lagi kalau mereka menghitung dari sisi image mereka yang tercemar. Dan kalaupun konsekuensi hukum pidana itu tidak terjadi, mereka juga mungkin menghitung dari sisi yang lain. Misalkan kalau mereka melibatkan dalam pengasuhan anak tersebut, itu bisa saja bagi mereka merepotkan. Karena mungkin ada konsekuensi hukum di situ, di mana mereka harus bertanggung jawab untuk membesarkan si anak, bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, dan hal-hal lain. Di mana bagi mereka itu justru lebih merepotkan dan lebih memberikan kerugian bagi mereka daripada keuntungan. Sekali lagi, mereka tidak punya yang namanya empati emosional untuk melihat penderitaan dari korban dan membuat mereka merasa tidak bertanggung jawab akan keadaan emosional tersebut. Sudah sering kita mendengar kisah di mana seorang narsistik tidak memenuhi kewajiban dia untuk menafkahi anaknya setelah dia bercerai. Karena bagi mereka itu tidak mendatangkan keuntungan apapun, kecuali kalau itu mendatangkan sebuah keuntungan di masa depan bagi mereka. Nah, berkaitan dengan keluarga bibinya, apakah mereka juga tidak punya empati? Kita tidak tahu akan hal tersebut, karena kita tidak tahu karakter keluarga mereka. Apakah mereka disfungsional juga atau tidak. Tetapi kemungkinan besar mereka melihat ini sebagai sebuah masalah yang besar, dan mereka mungkin bermain aman karena mereka takut mereka akan terseret akan keadaan ini. Artinya, mereka juga diancam dari keluarga si pria untuk tidak ikut campur dalam masalah ini dan tidak berhubungan dengan keluarga si wanita. Selain itu, bagi keluarga si bibi, lebih aman bagi mereka untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Karena mungkin mereka takut, bila saja ada masalah atau proses hukum di kemudian hari, mereka bisa saja ikut terseret akan hal tersebut. Terlepas dari mereka punya empati atau tidak, mereka kemudian memutuskan untuk tidak ikut campur di dalam masalah ini. Singkat cerita, kemudian dia mengurus perceraian dari jauh, secara gaib. Kenapa? Karena suaminya dan keluarganya bahkan menghilang entah kemana. Sampai dia bercerai, sampai hari ini, korban kita ini nggak tahu di mana dan asal mula si pria tersebut. Teman-teman, yang saya mau katakan, yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah jangan pernah percaya ketika seorang abuser menggunakan dalih-dalih agama untuk membungkam kalian. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang melegalkan abuse yang dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri kepada pasangannya. Kalau sampai pasangan kalian melakukan abuse kepada kalian dan menggunakan dalih agama, itu pasti bohong. Artinya dia mempergunakan dalih agama untuk kepentingannya dia. Speak up, beranilah meminta bantuan. Kalau kalian tidak bisa melawan, cari bantuan di luar sana. Percayalah, kalian berharga, kalian pantas diselamatkan. Lawan abuse yang kalian terima. Jangan diam dan menerima, karena itu hanya akan mematikan diri kalian tanpa kalian sadari. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.